ketidaklengkapan, ketidakkompletan perkakas dalam memahami Tuhan, kita bisa menemukan semacam celah bahwa teologi itu tidak bersikap, tidak bersifat menyeluruh atas Tuhan. Itu masih ada satu celah yang memungkinkan teologi itu bisa disanggah, bahkan dibatalkan. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Kali ini saya akan membicarakan sesuatu yang kontroversial, tetapi sebenarnya merupakan kebenaran yang terlupakan. Kalau meminjam istilahnya Christian Wolff itu forgotten truth, kebenaran yang terlupakan. Itu adalah ateisme dan Islam. Mungkinkah Muslim mengingkari Tuhan dalam rangka beriman? Atau saya menyebutnya dengan ateisme Islami. Adakah ada benih-benih ateisme dalam Islam? Nah, sebelum membicarakannya lebih lanjut, ada pentingnya saya lansir terkait oposisi, atau dalam bahasa Arab disebut dengan taqabulul alfaz. Itu merupakan subbab dalam ilmu mantik, logika. Ada oposisi kontraris, kontradiktoris, dan polaritas. Kontraris itu artinya dua hal yang tidak mungkin menyatu pada satu objek di saat yang bersamaan, tetapi mungkin lepas dari objek itu di saat yang bersamaan. Misal duduk dan berdiri. Tidak ada orang yang duduk dan berdiri pada saat yang bersamaan, tetapi ada orang yang tidak duduk dan tidak berdiri pada saat yang bersamaan. Misalkan saat dia tidur, telentang, tiarap, dan sebagainya. Kemudian ada oposisi kontradiktoris. Kontradiktoris itu artinya dua hal ini tidak bisa menyatu dan tidak bisa lepas dari satu objek pada saat yang bersamaan. Misalkan ada dan tidak ada. Tidak ada sesuatu yang ada sekaligus tidak ada pada saat yang bersamaan. Demikian pula tidak ada yang bukan ada sekaligus bukan tidak ada pada saat yang bersamaan. Dan yang terakhir itu polaritas. Ini dua hal yang bertentangan tetapi berpasangan. Kayak misalkan suami dan istri. Tidak ada suami kalau tidak ada istri. Jadi memang kalau ingin jadi suami harus punya istri. Kalau ingin punya istri maka harus punya suami. Nah, itu contoh oposisi polaritas. Nah, selama ini kesan yang beredar di kalangan muslim adalah bahwa ateisme dan Islam itu, ateisme dan iman itu adalah dua hal yang tidak mungkin menyatu dalam diri seseorang pada saat yang bersamaan. Nah, hal semacam itu akan kita kaji secara lebih tajam pada sesi kali ini. Nah, berbicara tentang iman, dalam Islam itu ada satu disiplin ilmu yang dipandang secara doktrinal, yaitu tauhid. Nah, tauhid sendiri adalah nama ya. Kalau kata Hasan Hanafi di bukunya Minal Aqidah ila Thawrah Al-Muqaddimat An-Nadhariyah, dari akidah ke revolusi, pengantar-pengantar teoritis. Di situ Hasan Hanafi melansir setidaknya ada 5 nama untuk ilmu keimanan dalam Islam. Ada tauhid, ada ilmu usuluddin, ada ilmu al-aqaid, ada ilmu kalam, dan yang terakhir itu al-fiqhul akbar. Cuma dari sekian nama itu yang populer itu tauhid. Ya disebut ilmu aqaid karena memang berbicara akidah, disebut ilmu usuluddin karena memang berbicara dasar-dasar agama, dasar-dasar agama Islam, disebut ilmu al-fiqhul akbar. Ini nama yang paling tua dari tauhid karena dulu sebelum tercetus disiplin ilmu tauhid, itu kajian tauhid dan fikih menyatu dalam satu term bernama fikih. Kalau tauhid disebut al-fiqhul akbar, kalau fikih disebut dengan al-fiqhul asghar. Kemudian yang terakhir itu ilmu kalam. Kalau ini sudah menyangkut filsafat ketuhanan. Makanya disebut kalam, pembicaraan, karena memang perdebatan tentang Tuhan itu tidak pernah tuntas. Disebut kalam, komentar, debat, dan macam-macam. Nah, kata tauhid sendiri, kalau kita tinjau secara leksikal, itu berakar dari kata wahadah, yang artinya satu esa tunggal atau sendiri. Diubah ke wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, menjadi wahada yuwahidu tauhidan. Ketika diubah ke wazan itu mengandung 5 kemungkinan makna. Salah satu kemungkinannya, yang paling dekat untuk kita kaji saat sekarang ialah bermakna li ta'diyah, menjadikan kata kerja intransitif menjadi transitif. Atau kalau meminjam istilah gramatika Arab nahu, dari fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Nah, fi'il lazim itu tidak butuh objek. Kalau fi'il muta'addi butuh objek. Wahada asalnya tidak butuh objek, menjadi wahada butuh objek. Jadi asalnya esa menjadi mengesakan, tunggal menunggalkan, sendiri menjendirikan, satu menyatukan. Nah, dari perubahan makna ini kita bisa ada semacam gerbang untuk melihat peta kajian ketuhanan secara umum. Kajian ketuhanan secara umum itu kan ada 2, ada teologi positif, ada teologi negatif. Teologi negatif sempat saya lansir di sesi sebelumnya. Kalau teologi positif juga. Nah, teologi positif ini dibagi lagi menjadi teologi teosentris dan teologi antroposentris.
teosentris itu pusatnya memang ke Tuhan. Jadi teologi teosentris ya memang menjadikan teologi membahas Tuhan. Itu yang berkembang dari dulu sampai sekarang. Nah, kemudian ada teologi antroposentris yang pusatnya, yang arahnya ke kemanusiaan. Bagaimana menjadikan Tuhan itu sebagai nilai-nilai yang menghidupkan kemanusiaan. Ini termasuk disiplin yang cukup baharu. Tokoh-tokohnya itu antara lain ada Hasan Hanafi, ada Ashar Ali Engineer, kemudian ada Ismail Roji Ismail Al-Faruqi. Kalau Hasan Hanafi nulis Minal Aqidah ila Thawrah, Ali Ashar Engineer menulis teologi pembebasan, kemudian Roji Ismail Al-Faruqi menulis Tauhid, its implication for thought and life. Tauhid, dampaknya bagi pemikiran dan kehidupan. Nah, hal semacam itu tidak akan saya bahas lebih lanjut. Yang akan kita kupas lebih lanjut adalah makna tauhid yang asalnya itu mengesakan menjadi, yang asalnya esa menjadi mengesakan. Karena memang dari awal itu tujuan tauhid memberikan batasan-batasan teoritis, bahkan filosofis tentang bagaimana cara mengesakan Tuhan. Nah, tauhid sendiri memang dari awal membuat para pemikir kelas kakap tidak berdebat sedemikian panjang sampai lupa bahwa tauhid itu perkakasnya adalah nalar. Sedangkan untuk mencapai Tuhan itu perkakasnya tidak cukup nalar. Dalam hal ini ada cerita menarik antara Ibnu Arabi dan Ibnu Rushd gitu. Ibnu Rushd jadi dalam buku biografi tentang Ibnu Arabi yang ditulis oleh Claude Addas. Ya. Jadi Ibnu Arabi itu kan dikutip dari kitabnya Ibnu Arabi, yaitu Fususul Hikam. Ibnu Arabi menceritakan dia bermimpi, di mimpi itu dia melihat Ibnu Rushd terpekur memikirkan tentang Tuhan. Dari keterpukuran itu Ibnu Arabi sampai berkesimpulan orang ini berbeda dengan saya dalam mencapai Tuhan. Dia pakai nalar, sedangkan saya pakai semacam perjumpaan langsung dengan Tuhan. Kalau dalam wacana epistemologi, Ibnu Arabi menggunakan metode irfani. Jadi ketersambungan batin dengan Tuhan. Nah, kemudian dari pembahasan semacam itu, kita bisa melihat bahwa epistemologi atau sumber dan cara tauhid selama ini dalam menggapai Tuhan, sumber dan cara teologi dalam memahami Tuhan, itu adalah nalar, adalah rasio. Sedangkan dalam tradisi Islam, Muhammad Abid Al-Jabiri itu di bukunya Bunyatul Aqlil Arabi, Formasi Nalar Arab, dia sempat melansir ada setidaknya 3 epistemologi Muslim dalam memahami Islam. Pertama ada nalar bayani, nalar burhani, dan kemudian yang terakhir itu nalar irfani. Kalau bayani itu memahami Islam dengan mengkaji teks-teks sakralnya seperti Quran dan hadis menggunakan pendekatan kebahasaan, seperti menggunakan nahu, balaghah, arut, dan macam-macam itu. Kalau burhan itu menggunakan pendekatan filosofis, pendekatan nalar gitu. Ya biasa, kalau bayan ini biasanya dipakai oleh ulama-ulama fikih. Kalau burhan ini biasanya dipakai oleh oleh para filsuf. Dan yang terakhir itu irfani, keterjumpaan langsung dengan Tuhan melalui riyadhah, mengolah batin gitu. Nah, dari 3 epistemologi ini sebenarnya tauhid itu masih menggunakan satu metode, yaitu metode nalar. Lebih tepatnya lagi ya kalau diperinci lagi menggunakan metode bayani dan metode burhani, meskipun lebih dekat ke burhani gitu. Nah, dari ketidaklengkapan, ketidakkompletan perkakas dalam memahami Tuhan, kita bisa menemukan semacam celah bahwa teologi itu tidak tidak bersifat menyeluruh atas Tuhan itu. Masih ada satu celah yang memungkinkan teologi itu bisa disanggah, bahkan dibatalkan. Nah, dari celah itu kita akan menemukan gerbang menuju ateis Islami atau mengingkari Tuhan dalam rangka beriman. Tetapi bagaimana kejelasannya? Tunggu sisi mendatang. Terima kasih. Salam iman dan nalar.